satu hal lagi pemirsa, ini nggak telat kan? Kalau mogok nggak telat kan? Enggak, kamu nggak telat siaran kita karena kita berdua sudah ada di layar kaca Anda dan menyapa Anda dengan sejumlah informasi. Tapi kalau Valen bilang panik, emang kemarin tuh ada yang panik nih. Gara-gara hampir aja ketinggalan kereta, atau mungkin ada yang udah ketinggalan kereta karena kereta bandaranya mogok. Ketinggalan pesawat ya, sorry. Karena naik kereta, tapi keretanya mogok gitu. Iya, tahu nggak pemirsa? Jadi kemarin itu benar-benar panik situasinya. Banyak penumpang yang naik kereta api bandara di Yogyakarta dan tiba-tiba keretanya mogok gitu, Jason. Berhenti, itu yang berhentinya di sekitaran Wates dan juga Kedundang. Itu tuh berhenti dan sampai mereka turun ke jalan melihat ini naik transportasi apa mau ke bandara. Coba kita lihat seperti apa situasinya kemarin. Yo. Nah, itu dia tadi pemirsa. Jadi ada kemacetan yang terjadi karena warga kemudian ini harus turun ya dari keretanya dan menyebabkan kemacetan sekitar 20 menit di sana. Dan memang kalau kita melihat apa penyebab dari mogoknya kereta ini, karena ada gangguan teknis di rangkaian kereta. Jadi itu banyak yang kemudian panik, mereka pengguna kereta ini, dan banyak yang mengaku ketinggalan pesawat pada akhirnya. Iya, ada juga yang cerita kalau ini lagi perjalanan dinas mau ke Jakarta, terus ngaret sampai 40 menit. Tapi nggak tahu lagi ya apakah beneran ketinggalan pesawat atau enggak. Tapi pemirsa, intinya karena ada kejadian kereta api bandara ini mogok, akhirnya dari PT KAI Daops 6 Yogyakarta itu memberikan kompensasi, tiketnya ini digratiskan untuk penumpang yang ada di dalam kereta ini. Tapi harus tetap ya jadi bahan evaluasi supaya jangan keulang lagi yang namanya gangguan teknis seperti ini. Betul, karena dampaknya banyak loh dari mereka yang bahkan sampai harus turun ke desa yang ada di sekitar lokasi berhentinya kereta. Terus mereka cari mobil kosong untuk bisa ke bandara untuk bisa naik pesawat. Dan kita akan sama-sama menyimak kembali pernyataan yang disampaikan oleh manajer komunikasi PT Railing berikut ini. PT Railing menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas gangguan perjalanan kereta api Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) pada hari Rabu 12 November 2025 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gangguan teknis sistem pengereman terjadi pada KA 539 keberangkatan 11.03 relasi Yogyakarta YIA di petak jalan antara stasiun Wates dan stasiun Kedundang. PT Railing bersama Daops 6 Yogyakarta dan petugas lapangan segera melakukan penanganan agar perjalanan makanya dicek-cek lah ya, pokoknya gangguan teknis dicek-cek di mana lagi yang dicek-cek, diperiksa semuanya ya. Kayak Menteri Keuangan kita, Menteri Keuangan Purbaya yang selalu ngecek, selalu memeriksa. Ini kalau kemarin sempat periksa ke Pelabuhan Tanjung Priok, kalau sekarang ke Surabaya nih, ini Tanjung Perak Surabaya. Mau tahu nggak pemirsa? Kita lihat ya apa yang ditemukan di sana. Mengejutkan, guys. Jason, kamu tahu nggak itu barang apa ya kira-kira ya? Apa itu ya? Nggak tahu juga, soalnya di media-media juga belum ada tuh. Ini informasi barang apa? Tapi di list harganya di sana tertulis sekitar $7 Amerika Serikat. Ya kurang lebih 120.000 lah. Tapi tahu nggak dijual harganya kalau di marketplace kata Menkeu Purbaya harganya 40 sampai 50 juta. Oh, wow, jadi memang ada ini ya apa indikasi under invoicing ya kalau menurut apa namanya istilahnya begitu. Tapi kalau kita melihat memang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini itu salah satu temuannya. Tapi memang secara keseluruhan semangat yang dilakukan adalah untuk memantau proses ekspor kita yang terjadi di sejumlah pelabuhan termasuk di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini. Kalau ini impor. Betul, impor dan juga pokoknya impor barang begitu ya. Dan ini dicocokkan dengan dokumen pemberitahuan impor barang dengan fisik barang di lapangan begitu, Valen. Iya, jadi pemirsa, under invoicing yang tadi disebut Jason itu adalah barang impor yang dilaporkan itu tertulis dengan nilai yang jauh di bawah harga pasar. Jadi ini akan merugikan negara khususnya dalam bidang
penerimaan negara. Nah, kalau begitu kita akan simak apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa berikut ini. Kelihatannya kemurahan, nanti kita akan dicek masa harga barang sebagusnya cuma $7 di marketplace 40-50 juta, tapi akan dicek lagi ya. Jadi lab kita bagus, nanti saya bilang tadi ke teman-teman di lab kalau udah kurang peralatan tolong dikasih tahu sehingga kita bisa lengkapin. Tadi juga saya lihat pengoperasian container scanner baru 2 minggu rupanya dipasang, lumayan bagus. Walaupun belum sempurna, saya pikir itu akan memperbaiki dan mempercepat kemampuan pengecekan barang para pegawai bea cukai. Oke, kalau tadi juga sudah ada yang diperiksa sejumlah barang impor begitu ya di Pelabuhan Tanjung Perak. Kali ini ada juga yang akan diperiksa. Agendanya sebagai tersangka kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Berarti Roy Suryo ya, Roy Suryo CS. Salah satunya. Ini dia pemirsa, kubu Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Joko Widodo. Jadi kuasa hukumnya Roy Suryo yakin kuasa hukumnya pakai jas dengan dasi ini, ya yakin kalau Roy Suryo nggak akan ditahan katanya. Betul. Dan milih kasusnya Jason itu katanya berkaca dari kasus Sylvester yang sejak tahun 2019 sampai sekarang ternyata nggak ditahan. Ya, dia membandingkan dengan itu ya. Tapi kalau melihat perangainya dari Roy Suryo sendiri, kita lihat banyak melemparkan senyum begitu ya ketika ditanya setelah ditetapkan status tersangka begitu. Jadi ketika ditanya bagaimana persiapannya, tidak ada persiapan khusus dan nantinya siap untuk mengikuti proses hukum yang ada. Oh baik, kalau gitu kita langsung saja pemirsa, saya ajak Anda untuk kita simak. Kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Metro TV Yona Hukmana dari Polda Metro Jaya. Yona, selamat pagi. Jadi pukul berapa Roy Suryo akan memenuhi pemeriksaannya hari ini? Ya, selamat pagi Valen, Jason dan juga pemirsa. Benar, hari ini penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya mengagendakan panggilan pemeriksaan perdana sebagai tersangka terhadap 3 orang, yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismon Hasyolan Sianipar, dan juga Dr. Tifauziah Tiasuma. Adapun panggilan pemeriksaan berdasarkan surat yang mereka terima dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi ini, Jason Valen dan juga pemirsa. Namun mereka telah menyampaikan konfirmasi tadi pagi akan datang di gedung Polda Metro Jaya ini 30 menit lebih awal, yaitu pukul 9.30, dan akan menggelar konferensi pers di depan awak media sebelum pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan pada hari kemarin, Valen, Jason dan juga pemirsa, Roy Suryo menyampaikan dia akan menghormati proses hukum ini dan akan menjalani segala pemeriksaan yang dibutuhkan oleh penyidik sebagai warga negara yang taat hukum. Dan Roy Suryo di sini juga menekankan bahwa dia tidak melakukan tudingan ijazah palsu kepada Presiden ke-7 Joko Widodo, melainkan melakukan penelitian terhadap dokumen publik. Dinilai dokumen publik yang hasil penelitian yang dia dilakukan bersama Rismon Hasyolan Sianipar dan juga Dr. Tifauziah Tiasuma dianggap merupakan hasil yang harus dipublikasikan ke publik dan telah dituangkan dalam buku yang mereka terbitkan berjudul Jokowi White Paper. Dan hari ini Jason Valen dan juga pemirsa akan kita tunggu kedatangan dari Roy Suryo CS ini di gedung Polda Metro Jaya, dan apakah dia akan dilakukan penahanan atau tidak akan kita tunggu nanti, Jason Valen dan juga pemirsa. Dan untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, Yona, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Dan itulah tadi pemirsa sejumlah informasi yang menjadi hot topic. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.